Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa 'inna as-siyam wal qiyam wa qira'atil Qur'an wa qanni'na bil yasiri minal manam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari tadi gini nih. Terus kliwon saya. Pakai nama baru. Hah? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gitu. Terus sampai mana tadi? Sampai lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, malam ini kita kembali lagi di hari-hari mulia, di hari-hari menjelang bulan Ramadan, di hari-hari kita mempersiapkan jiwa dan roh kita untuk menyambut datang bulan Ramadan. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang Al-Miftah, ya. Kalau di minggu yang lalu kita buka kitab, salah satu kitab kecil, salah satu kitab persiapan tentang Ramadan. Kita bahas tentang miftahnya, tentang kuncinya, tentang cara kita menata niat, cara kita untuk nyari hal-hal yang harus kita tata di bulan Ramadan. Maka sekarang kita akan membahas tentang Al-Mihwarus Tsani, Kharitatut Thoriq. Kita membahas tentang petanya, tentang konsepnya, tentang siapa yang nuntun kita, siapa yang ngajarin kita, siapa yang membawa kita, apa yang harus kita lakukan dan kemana dan bagaimana. Karena di bulan Ramadan itu seperti yang kita ketahui, salah satu julukannya, salah satu gayet utamanya atau sesuatu yang akan menjadi penuntun kita yang terbesar, dan itu juga adalah sesuatu yang paling akan besar kita korek, kita ambil sebanyak-banyaknya, yaitu Al-Qur'an. Jadi penuntun kita di sini adalah Al-Qur'an. Yang bawa kita di sini adalah Al-Qur'an. Yang kita pengen jalin hubungan lebih adalah hubungan kita dengan Al-Qur'an. Makanya di sini dikatakan mahiya kharitatut thoriq allati tusiluka ilal miftah. Apa itu, siapa penuntun kita yang akan menuntun kita untuk bisa buka simpanan-simpanan yang ada di dalam Ramadan itu. Idza hasalta 'alal miftah fal khazinah amamak wal kharitah maujudah fil Qur'an. Jadi yang nuntun kita adalah Al-Qur'an. Penuntun kita di sini adalah Al-Qur'an. Ini stata'ta an tastakhrijaha minal Qur'an fadunakal miftah taftahu bihil khizanah. Kalau kamu bisa ngulik sesuatu yang ada di dalam Al-Qur'an, punya hubungan lebih dengan Al-Qur'an, di situ akan terbuka segala hal. Di situ akan terbuka semua kebaikan. Di situ akan terbuka setiap simpanan yang ada di dalam bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW sendiri punya hubungan khusus di bulan Ramadan dengan Al-Qur'an. Hubungannya dengan siapa? Dengan malaikat Jibril. Seperti yang diceritakan, Rasulullah itu setiap malam-malam Ramadan punya waktu-waktu khusus, pertemuan beliau dengan malaikat Jibril, yatadarasuna fihil Qur'an, yang beliau belajar Al-Qur'an dari malaikat Jibril. Jadi sirnya Al-Qur'an di bulan Ramadan itu beda dengan sirnya Al-Qur'an di luar bulan Ramadan. Semua orang bisa punya waktu khusus dengan Al-Qur'an, bisa punya sir-sir tertentu. Jenengan tahu sir itu nopo rahasia, rahasia yang Allah Ta'ala titipkan kepada setiap hamba lewat Al-Qur'an. Dan jadi semua orang itu punya porsi sendiri-sendiri tentang Al-Qur'annya, punya definisi sendiri tentang Al-Qur'annya, sifat-sifat Al-Qur'an yang harusnya ada di dalam dirinya, itu setiap orang punya pengambilan berbeda-beda. Ini yang harus kita cari. Hubungan kita sama Al-Qur'an yang khusus itu bagaimana?
Nggih. Cara kita nyari sesuatu dari sifatnya Al-Qur'an itu yang sesuai untuk diri kita ini bagaimana? Karena Al-Qur'an sesuai untuk semua orang. Nggih. Bisa dibaca siapapun, bisa dimengerti oleh siapapun, bisa difahami oleh siapapun, bisa punya tafsiran-tafsiran sendiri oleh bagi setiap orang. Jadi kita masing-masing itu punya tafsiran sendiri tentang Al-Qur'an. Makanya salah satu hal yang diajarkan oleh para ulama, kalau kita lagi punya masalah, kalau kita pengen butuh petunjuk, kalau kita pengen istikharah, istilahnya tidak bisa istikharah dengan sholat, kita istikharah dengan Al-Quran. Caranya gimana? Dikatakan para ulama mengatakan kalau misalkan kita mau istikharah pakai Al-Quran, kita baca doa tawasul dulu, baca doa, ya Allah tunjukkan saya tentang suatu perkara yang ini sama perkara ini, kalau baik yang mana tunjukkan kalau itu baik, kalau buruk tunjukkan kalau itu adalah sesuatu yang buruk. Setelah itu kita buka langsung, baca Fatihah, habis itu kita buka langsung, tempat halaman yang mana, ya halaman mana yang pertama kali mata kita itu tertuju ke situ, di situ kita ada petunjuk kita. Lek sing kanan yo kanan, lek sing kiri ya kiri. Setelah itu kita hitung, kita hitung. Kalau misalkan dihitung, ada dikatakan ngitung khoknya sama ngitung shinnya, huruf shin sama huruf kho yang kita hitung. Kalau misalkan banyakan khoknya, khok itu berarti tafsirannya itu khair, baik. Berarti perkara yang kita istikharahkan itu insya Allah sesuatu yang baik. Kalau kita melakukannya, kalau kita melangkah ke situ akan menjadi sesuatu yang baik. Tapi kalau banyak shinnya, banyak shinnya yang diartikan dengan syar, keburukan, maka berarti perkara yang kita lakukan itu kalau kita lakukan akan ada keburukan di dalamnya. Kho sama shin, yang kita perhitungkan. Saya pernah kedatangan, jadi ada anak santri, anak Al-Azhar itu datang ke saya, nanya, Ustazah saya itu pengen mondok, tapi orang tua saya ndak pengen saya mondok, ndak pengen saya mondok, tapi dianya pengen mondok. Ini gimana? Istikharah, saya bilang gitu. Karena belum tentu anak pondok itu baik, belum tentu juga orang luar itu ndak baik, tapi yang pasti di pondok itu akan banyak kebaikan di dalamnya. Di luaran bukan tidak ada kebaikan, banyak juga kebaikan, tapi keburukannya juga banyak. Maka istikharah dia. Setelah istikharah saya kasih tahu dengan cara yang seperti itu, hitung khoknya, hitung shinnya. Lek khok berarti api, mondok, istilahnya kalau dia doanya, ya Allah kalau mondok itu baik buat saya tunjukkan, kalau mondok itu buruk buat saya tunjukkan. Dihitung khok sama shinnya, ternyata apa? Sama. Khoknya sama shinnya, hurufnya itu sama persis, tidak lebih banyak, tidak lebih sedikit, tidak ada yang lebih banyak. Khoknya sama shinnya sama persis, hurufnya niku. Terus gimana ini Ustazah? Jajal istikharah sekali lagi, istikharah sekali lagi. Setelah itu lihat tafsiran dari ayat tersebut. Ini insya Allah kalau misalkan kamu seperti itu, insya Allah kamu mau di pondok maupun di luar, insya Allah ada jalan kebaikan di situ. Kamu di luar pondok ya karena taat sama orang tua, di pondok juga di situ adalah tempatnya kebaikan. Jadi setiap orang punya tafsirannya sendiri-sendiri dengan Al-Quran. Maka itu yang harus kita jalin, itu yang harus kita cari. Sir kita dengan Al-Quran, hubungan kita dengan Al-Quran, dan itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan proses yang panjang, kecuali dengan proses yang lama dan juga panjang. Tapi jangan sampai kita tidak dapat bagian itu, jangan sampai kita tidak punya hubungan yang seperti itu dengan Al-Quran itu, jangan sampai. Dikatakan di sini lan aqula laka khatmah satakhtimuha fi Ramadan walakin yang pertama, kalau kita sudah membahas tentang Al-Quran, yang pastinya yang menjadi pijakan utama kita untuk nyari sesuatu yang ada di dalam Al-Quran, yaitu dengan membacanya. Membaca dan memperbanyak bacaan, membaca dan memperbanyak bacaan Al-Quran. Berapa banyak kita baca harusnya terserah. Mau jenengan kalau misalkan yang tahun kemarin selama Ramadan bisa ngatamin sekali, ya diniatkan yang Ramadan ini khatamannya 2 kali. Kalau yang sudah 2 kali, yo 3 kali.
Kalau yang sudah 3 kali, ya 4 kali. Yang 4 kali, 5 kali. Yang 6 kali, 7 kali. Sampai piro Kak? Yo sak kuate, nggih. Sak kuatnya kita punya hubungan dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Dan para ulama kita mengatakan orang, nggih, tandanya kalau seseorang itu dapat cintanya Allah taala, nggih. Tanda kalau seseorang itu dapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu tandanya adalah lam yashba minal Quran. Jadi orang ini tidak pernah kenyang sama Al-Quran. Orang ini tidak pernah kenyang sama Al-Quran. Pengennya baca terus, pengennya tilawah terus, pengennya deres terus. Ini tandanya kalau orang itu adalah orang-orang yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Kemarin hari Ahad kemarin saya ziarah ke Pondok Peta, di makomnya abah saya, termasuk juga ke tempatnya Habib Mustafa. Jadi ziarah di makom, habis itu nanya sama putri-putrinya, sama Kak Fatimah, sama Kak Firdaus, ternyata abah ada, Habib Mustafanya ada. Akhirnya kita sowan ke beliau. Ini beliau didatangi sama anak-anak Banjar, ini ada sekitar anak 25 datang. Beliaunya seneng banget sampai istilahnya, dan yang diulang-ulang, ini tanda kalau beliau adalah orang yang dicintai sama Allah taala. Beliau ini yang diceritakan itu tentang istrinya, Syarifah Nur, Bu Ipah Nur niku, Bu Ipah Nur yang sudah meninggal niku, beliau bilang, ya Allah, saya itu sekarang matanya tidak terlalu bisa ngelihat, padahal aku seneng maca Quran. Saya itu ngiri sama Nur, saya itu ngiri sama Bu Ipah. Bu Ipah itu 3 hari sekali hatam Al-Quran. Bu Ipah itu setiap hari, aku kok ndak iso, aku kok nggak bisa, apalagi sekarang mataku ndak terlalu, itu nangis, bener-bener nangis beliau, nangis bener-bener sampai, jadi beliau nangis sampai kita itu keikut nangis, saking ngelihat, kok bisa ada orang, istilahnya ini bener-bener yang dikatakan sama para ulama, orang kalau dapat cinta dari Allah Taala, ndak pernah kenyang sama Al-Quran. Tidak pernah kenyang sama baca Al-Quran, tidak pernah. Jadi hubungannya sama Al-Quran itu hatam, pengen hatam lagi, hatam, moco, pengen moco neh, baca, pengen baca terus seperti itu. Tidak pernah kenyang sama, dan ngirinya sama orang-orang yang bisa punya hubungan baik sama Al-Quran. Ngirinya sama istrinya sendiri. Istrinya, apalagi kalau Ramadan dikatakan bisa 2 hari sekali hatam. Berarti sehari berapa? 15 juz. Berarti sehari kalau misalkan 2 hari sekali hatamnya, sehari itu minimal beliau baca 15 juz. Zikir paginya apa ditinggal? Mboten. Sholat sunnahnya apa ditinggal? Mboten. Pengajiannya apa ditinggal? Mboten. Ikramud duyufnya apa ditinggal? Mboten. Yo panggah masak. Kalau ada tamunya beliau, jangan tahu sendiri, kita datang 25. Kak Firdaus itu cerita, nanti malam ada tamu 70 orang. Nanti malam rutinan di sini ndak hadir. Kita disuruh hadir, istilahnya kita ini kalau hadir berarti nambah-nambahi orang yang mau dikasih makan. Tapi itu tidak jadi beban sama sekali buat orang-orang yang memang di dalam dirinya itu ada cintanya Allah. Ada cintanya Allah, yashba minal Quran. Tidak akan pernah kenyang sama yang namanya Al-Quran. Dan kalau kita lihat orang-orang seperti itu dijaga sama Allah Ta'ala kehidupannya, waktunya dijaga, pandangannya dijaga, cara ngomongnya dijaga. Yang jaga siapa? Allah. Bukan lagi dia yang harus menjaga dirinya dari kemaksiatan, tapi Allah yang akan menghindarkan setiap keburukan dari orang-orang semacam itu. Anak-anaknya api-api, alim-alim, ngerti gimana caranya jamu tamu, ngerti gimana caranya ngomong sama orang, gimana caranya nutup aurat, gimana caranya jaga aurat, gimana caranya beradab, gimana caranya nyenengkan Allah, nyenengkan Rasulullah, nyenengkan jadi nyenengkan orang-orang yang dicintai sama Allah Ta'ala lewat hamba-hamba Allah Ta'ala yang lainnya. Nangis, beliau benar-benar nangis sampai bikin kita semuanya nangis, saking ngirinya sama istrinya. Ini hubungan seperti ini loh yang pengennya kita cari.
saya sama Quran gimana ya? Hubungan saya sama Al-Quran seperti apa ya? Sebatas apa ya? Seberapa ya? Seberapa hubungan saya sama Al-Quran? Ini Ramadan adalah momen yang paling pas untuk kita nyari rahasia Al-Quran yang pas untuk diri kita. Yang pertama lewat tilawah, lewat memperbanyak baca Al-Quran. Dan beliau mengatakan di sini saya tidak mengatakan oh berarti kita mulainya hari pertama Ramadan kita mulai dengan surat yang pertama atau Fatihah Al-Baqarahnya mulai dari boten, jangan, tapi teruskan apa yang menjadi rutinitas kita. Kalau misalkan jenengan sekarang saya di juz sekian, teruskan aja nanti sampai ketemu Ramadan itu di mana? Di situ, istilahnya teruskan aja seperti rutinitas kita, biar apa? Biar jadi biar nafsu kita ini, biar badan kita ini ndak ada batasan. Aku ngajiku Ramadan, ndak ada. Kalau kayak gitu, Ramadan ngaji, Ramadan ndak ngaji nih. Ramadan hataman, di luar Ramadan ndak hatam nih. Tapi teruskan aja. Jadi hubungan kita sama Al-Quran ini, saya nyambungkan Al-Quran saya mulai dari sebelum Ramadan sampai nanti setelah Ramadan, pengennya masih lebaran tetap ngaji, masih silaturahim tetap ngaji, meskipun keliling sana keliling sini tetap ngaji, meskipun banyak tamu tetap ngaji, meskipun repot tetap ngaji. Kita ngeliat sama orang-orang kayak gitu loh. Jadi pembelajaran besar. Bu Ipah Nur niku repotnya sehari-hari luar biasa. Cucunya banyak. Top gitu. Jangan tahu kan piye modele, yang sering sowan ke tempatnya Habaib tahu sendiri. Sampai Habib Mustafa sendiri yang bilang, aku pilih ngopeni 10 anaknya bukan Sayyid, timbangannya ngopeni iye siji. Iya satu itu ya, ini bisa ngalahkan 100 orang biasa. Nakali, tope, istilahnya cara merhatiinnya dan tahu sendiri. Dan itu istilahnya dinikmati sama beliau, cucunya kayak gitu ya tetap ngaji, ya tetap punya hubungan sama Al-Quran sampai bisa seperti itu. Jadi beliau nangis sampai seperti itu. Saya sampai istilahnya ya Allah, ini orang-orang soleh yang masih disisakan sama Allah Ta'ala untuk kita. Ini orang-orang baik yang jadi pakune daerah, pakunya negeri nih orang-orang seperti itu. Kalau dicabut bubrah, dicabut orang-orang seperti itu, diambil sama Allah Ta'ala, hilang emasnya, hilang cahayanya, hilang cahaya yang kita bisa nyari berkah, doa, pembelajaran, idola, sosok yang ada ini tadi hilang, hilang. Istilahnya keroso sekali kalau misalkan beliau ini diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi dipanjangkan umurnya, mugi-mugi disehatkan badannya, mugi-mugi diberkahi semua yang beliau miliki, anak-anak, harta, pesantren diberkahi sama Allah Ta'ala, biar kita tetap bisa dapat berkahnya orang-orang seperti itu. Dan mugi-mugi Allah Ta'ala memperbanyak yang seperti beliau ini, diperbanyak dari anak-anak cucunya jenengan, dari orang-orang yang ada di sini. Mugi-mugi dihadiahi sama Allah Ta'ala orang-orang soleh, orang anak-anak yang solihah, yang bisa jadi paku-pakunya negeri dengan sholatnya, dengan ibadahnya, dengan tawaduknya, dengan kesabarannya, dengan penghadapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-tilawah, jadi baca Al-Quran. Dan di sini dikatakan jadi ada 3 macam hubungan yang harus kita bangun dengan Al-Quran, itu 3 hal. Yang pertama tilawahnya, yang kedua tadabburnya, tadabburul Quran. Tadabbur itu tafakkur, belajar, memahami makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga adalah ngafalin Al-Quran. Jadi baca juga kita nyari porsi dari itu. Yang kedua adalah tadabburnya kita sama Al-Quran. Dan yang ketiga adalah menghafal Al-Quran. Lek wis unine menghafali langsung teng saumur ngene Kak dikongkon ngapal nih, seumur kita disuruh ngafalin, tenang nanti kita bahas. Jadi yang pertama tilawahnya, tilawah kita sama Al-Quran.
Pertama seperti itu. Kalau kita lihat para sahabatnya Rasulullah SAW, ketika ditanya, seperti apa haliyahnya mayoritas para sahabatnya Nabi ini, mereka itu seperti apa? Ibn Umar, putranya Sayyidina Umar bin Khattab itu mengatakan al-wudu likulli shalah wal Quran fima bainahuma. Jadi haliyahnya atau haliyah niku kebiasaannya mayoritas sahabatnya Rasulullah SAW itu mereka adalah orang-orang al-wudu likulli shalah, yang melaksanakan wudu setiap mau masuk waktu sholat. Jadi setiap ketemu waktu sholat mereka wudu. Setelah itu yang kedua apa? Wal Quran lima bainahuma. Dan di sela waktu-waktu tersebut yang menjadi aktivitas mereka adalah Al-Quran. Jadi antara subuh sama duhur ngaji, antara duhur sama asar ngaji, antara asar sama maghrib ngaji, antara maghrib sama isya ngaji, antara isya sampai subuh yo ngaji. Nggih. Makanya kok dijaga. Jadi wudu, al-wudu likulli shalah wal Quran fima bainahuma. Yang jadi rutinitas mereka wudu di setiap kali waktu sholat, dan juga waktu-waktu yang ada di antara sholat-sholat tersebut dihabiskan untuk membaca Al-Quran, dipakai untuk membaca Al-Quran. Ini mayoritas keadaannya para sahabat. Makanya keadaannya itu luar biasa tinggi. Lah awake dhewe nggih bar subuhan WhatsAppan, bar WhatsAppan Instagram, bar ngono YouTube, bar ngono Twitter, bar ngono masak gitu. Itu kita. Kalaupun misalkan kita tidak mampu untuk ngisi mayoritas waktu kita antara sholat dengan sholat itu dengan Al-Quran, minimal jangan tinggalkan porsi Al-Quran di setiap kali selesai sholat. Ben entuk biasa bar subuh sempatkan ngaji walaupun sak lembar. Habis duhur sak lembar, habis asar sak lembar, habis maghrib sak lembar. Habis setiap sholat itu ambil porsi Al-Quran dari situ. Wesok kak kulhu terus pangkat. Kulhu Anas Al-Ikhlas ayat kursi, kulhu Anas Al-Ikhlas ayat kursi. Nah itu harus lah itu memang wirid setelah sholat. Tapi hubungan khusus kita sama Al-Quran, yang Al-Quran itu kita buka, kita memang nawa itu niat buka Al-Quran, setelah itu kita baca Al-Quran biar dapat porsinya Al-Quran di setiap waktu sholat kita. Jadi habis setiap sholat itu ambil porsi dari Al-Quran. Ini haliyahnya para sahabat dan ini haliyahnya kita. Ini haliyahnya kita. Setelah itu beliau mengatakan yang pertama adalah at-tilawah. Jadi ambil porsi dari tilawah. Setelah itu kalau kita mau naikkan lagi, naikkan lagi as'aluka su'alan sharihan. Beliau nanya kepada kita dengan soal yang jelas. Mundu bada'ta taqra al-Qur'an wa turattilahu ila lahdati hadhihi kam khatmah minha khatamtaha fi qiyam. Beliau nanya sama kita, beliau ini Habib Husainnya ini, Habib Husain As-Segafnya ini, pengarang kitab ini tadi Qabla Fawati Ramadan. Beliau nanya sama kita, kamu mulai bisa baca Al-Qur'an sampai bacaan Al-Qur'anmu sekarang ini, berapa kali kamu ngatamin Al-Qur'an di dalam berdiri sholatmu? Di dalam berdiri sholatmu. Durung tahu ya. Belum pernah ya kita. Belum pernah kita. Aktsaruna yaqra'ul Qur'an min julus. Kebanyakan dari kita baca Qur'annya itu duduk. Wa min julus au ghairi dzalik. Jadi wa hadhihi jayyid. Apa baca Al-Qur'an sama duduk itu apa buruk? Enggak, bagus katanya beliau. Baca Al-Qur'an sama duduk itu bagus. Walakin fataka khairun kabir. Tapi ada kebaikan besar sekali yang terlepas dari dirimu. Ada kebaikan besar sekali yang terlepas dari dalam dirimu. Faja'allaka fi Ramadan khatmah qiyam ghairu khatmah at-tilawah. Maka ambil porsi hataman di dalam salatmu, di dalam berdirinya kamu salat itu walaupun cuman satu khataman. Walaupun mek sak khataman. Dimasukkan di mana? Tarawih, silahkan. Dimasukkan di mana? Witir, silahkan. Jadi siang boleh apa enggak? Waktu kita sholat duha itu, sholat duha itu kita baca Al-Quran silahkan.
Jadi ambil porsi dari membaca Al-Qur'an ketika kita itu berdiri di dalam sholat. Nggih, karena itu luar biasa besar pahalanya. Nggih, ngalah-ngalah istilahnya pahala terbesar bacaan Al-Qur'an itu ketika dilakukan di dalam sholat dan dalam keadaan berdiri. Kudu hafal Al-Qur'an berarti? Nggak harus, nggih. Sambil jenengan bawa Al-Qur'an ndak apa-apa, nggih. Lek misalkan saya belum mampu Kak kalau harus berdiri, duduk, nggih. Tapi di dalam sholat sunnah baca sak lembar, habis itu lembar kedua, habis itu lembar ketiga. Kalau kita pengen 1 bulan, nggih, dalam 1 bulan itu kita ngatamin 1 kali Al-Qur'an di dalam sholat, maka cukup di dalam beberapa sholat kita, nggih, di dalam beberapa sholat kita bagi, nggih, kita bagi menjadi 1 juz, nggih. Sehari itu 1 juz misalkan. Sehari 1 juz berarti piye? Ya misalkan kita sholat 10 rakaat, nggih. Jangan 10, 20 rakaat, nggih. 20 rakaat berarti 1 rakaat habis Fatihah baca sak lembar. Nggih. Rakaat kedua lembar baliknya lagi. Ndak iso ngadeg ya sudah, nyepakne kursi sholat sunnah di depannya dikasih nopo, misalkan bisanya pakai Quran yang besar yaitu nopo dorongan meja apa piye ditaruh di depannya, nggih, baca sak lembar, tapi di dalam sholat, nggih, tapi di dalam sholat kita. Dan itu haliahnya para sahabatnya Rasulullah SAW. Seperti yang diceritakan ada seorang sahabatnya Nabi tengah-tengah sholat, nggih, lagi jaga pasukan perang, beliau dapat jatah jaga malam hari, dapat jaga malam hari. Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman dikatakan beliau berdiri, sing diwaca napa habis Fatihah yang dibaca apa? Al-Kahfi, nggih. Maca Kahf setengah juz niku, nggih. Dikatakan ketika beliau tengah-tengah salat tahu-tahu ada panah dari musuh celek kena tangannya. Diberhentikan salatnya, dicabut, dibuang, neruskan salat. Nggih. Celek lagi sebelah sini, dicabut, dibuang, neruskan sholat. Celek perutnya, dicabut sampai 3 panah, nggih. Beliau tetap neruskan bacaan surat Kahfinya. Ini loh orang-orang yang sudah dapat maknanya Quran, sudah ngerti, paham, ada halawah, ada manis, ada rasa manis, ada kenikmatan ketika mereka membaca Al-Qur'an. Nggih. Jadi membaca surat Kahfi setelah akhirnya dipendekkan salam, setelah itu beliau laporan katanya beliau, kalau misalkan bukan karena aku takut pasukannya Nabi ini nanti diserang, dibiong sama musuh, berarti musuhnya kan sudah deket, nggih. Musuhnya kan sudah ada di depan mata. Kalau aku bukan karena takut ini pasukan nanti diserang secara mendadak di malam hari, ndak akan pernah tak selesaikan. Istilahnya ndak akan pernah tak selesaikan sholatku, tak potong bacaan Al-Qur'anku, setelah itu aku selesaikan sholatku, ndak bakalan mau saya. Saya pilih mati dalam keadaan membaca Al-Qur'an ketimbang saya itu harus memutuskan bacaan Al-Qur'an. Dan seperti itu haliahnya beliau. Ini haliahnya sahabatnya Nabi. Jadi ini yang pengen kita cari, ambil porsi, nggih. Lek ndak iso sehari 1 juz ya sudah, pokoknya dimulai aja dulu, nggih. Baca Fatihah misalkan, habis Fatihah baca Al-Baqarahnya 5 ayat, nggih. Rakaat kedua Fatihah 5 ayat lagi, nggih. Rakaat ketiga 5 ayat. Terus seperti itu, tapi runtut, nggih, runtut nanti diteruskan sampai setelah Ramadan sekalipun. Di situ ada sir yang sangat luar biasa dari Al-Qur'an itu sendiri. Muga-muga iso, nggih. Muga-muga bisa. Dan ini haliahnya orang-orang soleh, nggih. Dulu istilahnya saya nyempeti istilahnya baca Al-Qur'an di dalam sholat itu ya pas di Hadramut tempatnya Habib Umar. Tarawehnya itu sehari 1 juz. Jadi nanti di akhir Ramadan itu hataman Al-Qur'an di dalam sholat. Nggih. Hataman Al-Qur'annya itu di dalam sholat. Di sini kayaknya di tempatnya Habib Mustafa nggih masih seperti itu. Nggih. Jadi cari nggih. Kalau misalkan jenengan melek ngerasane ngantuk nggak apa-apa. Pertama memang seperti itu. Pertama memang berat, nggih. Luar biasa abote wong tarawih 1 jam 2 jam ae panggah ngitungi nggih pira kurang pira ya. Padahal itu cuman 1 jaman padahal nggih. Jadi wala'alla syai'an min asraril Qur'an tatanazzal 'alaika wa anta qa'im. Nggih. Karena banyaknya sirnya Al-Qur'an itu turun ketika kamu itu dalam keadaan berdiri.
Seperti yang Allah Ta'ala katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila wazid alaihi warattilil qur'ana tartila. Nabi Muhammad itu punya perintah khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca Al-Qur'an di dalam berdirinya salat di tengah malam. Nggih. Punya perintah khusus. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang lagi berselimut, qumil laila illa qalila, bangun kamu, bangun malam kamu. Nah, walaupun cuman sedikit, nisfahu, sedikitnya Nabi itu berapa? Setengahnya malam, auzid alaihi, atau lebih dari setengah. Nggih, sedikitnya Nabi itu sak gitu. Setengahnya berarti piye? Kalau misalkan malam dibagi dua, nggih, mulai dari jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, nggih, berarti 10 jam. Malam itu 10 jam. Sedikitnya berapa? Separuh. Nisfahu awinqus minhu qalila. 5 jam, atau kalau mau kurangi sedikit aja. Auzid alaihi, atau kalau mau wahai Muhammad tambahi. Setelah itu apa? Warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an di waktu malam tersebut. Ini Nabi Muhammad. Nggih, dapat perintah langsung dari Allah Ta'ala untuk membaca Al-Qur'an dalam keadaan berdiri. Lah memang tidak mampu berdiri, duduk. Nggih. Kalau misalkan tidak mampu duduk, ya karo gletak. Nggih. Jenengan gletak tapi niatkan sholat. Nggih. Niatkan sholat wudu pakai mukena, arung gletak-gletak maca Qur'an. Dalam baca Fatihah, ya ada takbirnya, ya ada salamnya, tapi masukkan Al-Qur'an itu di dalam sholatmu. Nggih, masukkan Al-Qur'an itu masukkan hatamanmu itu di dalam sholatmu. Nggih. Itu yang pertama. Setelah itu yang kedua adalah at-tadabbur, nggih. Mempelajari isinya Al-Qur'an. Yumkinuka in ahbabta an taj'al waqta tadabbur fin nahar. Nggih. Jadi kalau bisa, katanya beliau, jadikan malam itu porsi tilawahmu, jadikan siang harimu itu porsi kamu bertafakur tentang Al-Qur'an, memahami maknanya Al-Qur'an. Gimana caranya? Hatta tajma' bainal itsnain lianna rizqul ayah muta'alliqun bin nahar, karena beliau ngutip salah satu ayat yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, wan naharu ma'asya. Di dalam siang hari itu ada waktu kamu untuk nyari rezeki. Nggih. Maka cari rezeki Al-Qur'anmu di siang hari. Nggih. Cari rezeki Al-Qur'anmu itu di siang hari. Jadi cari pemahaman kamu tentang Al-Qur'an itu di siang hari. Like misalkan jenengan ndak mau ribet-ribet, nggih, ndak mau baca tafsiran, terus buka sawi, terus iki tafsirane piye iki. Kalau pengen ndak repot-repot seperti ini, nggih, seperti itu, maka datang aja ke majelis-majelis yang di situ bahas tentang tafsir Al-Qur'an. Nggih. Yang dibahas tentang, jadi yang jenengan cari kalau di Ramadan, cari majelis yang di situ bahas tentang tafsirnya Al-Qur'an. Karena di situ porsi paling besar untuk kita nambah keimanan, nambah keyakinan tentang Al-Qur'an, tentang Allah, tentang Rasulullah, di situ paling banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nyari tadabburnya. Kalaupun misalkan pengen sendiri, ambil waktunya itu setelah subuh. Setelah bersubuh baca. Dan kalau misalkan kita mau lebih bagus lagi, ayat apa yang kita baca di malam hari, kita tadabburi di siang hari. Jadi misalkan jenengan baca hari ini juz 1, siangnya baca juz 1 tapi tafsirannya. Tafsirannya Al-Qur'annya dari juz 1 tersebut. Nah, jadi tadabbur itu perlu. Tadabbur itu sangat luar biasa efeknya di dalam diri setiap orang, di dalam diri setiap hamba. Dan para sahabatnya Rasulullah SAW itu obrolannya tentang hal itu. Dikatakan pernah ketika Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali berempat duduk-duduk di masjidnya Nabi, mereka ngobrol. Obrolannya gimana? Obrolannya opo koyo awake dhewe bahas masakan? Ndak. Dikatakan Sayyidina Abu Bakar waktu itu mengatakan qara'tul Qur'an min awalihi ila akhirih fama wajadtu ayah arja min wa kullu ya'mal ala syakilati. Katanya Sayyidina Abu Bakar, saya membaca Al-Qur'an mulai dari awal sampai akhir, saya tidak menemukan
ayat yang paling bawa pengharapan untuk kita, untuk manusia, kecuali ayat wa kullu ya'mal ala syakilati. Setiap orang akan beramal sesuai dengan amalannya masing-masing, sesuai dengan keadaan mereka masing-masing, sesuai dengan harapan mereka masing-masing. Kalau misalkan pikirannya buruk, maka yang diamalkan juga buruk. Kalau yang masuk di dalam dirinya buruk, yang keluar juga adalah sesuatu yang buruk. Jadi di sini setelah itu Sayyidina Umar nanya, kamu ngambil istilahnya yang kamu ambil saripatinya dari ayat itu apa wahai Abu Bakar? Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan syakalatul abad ila rabbihil isyan wa min fadlillah annahu yaqbalul isyan bil ghufran. Jadi yang paling indah dari ayat itu adalah yang keluar dari setiap hamba ini adalah maksiat demi maksiat, tapi yang didatangkan, yang ditawarkan sama Allah Ta'ala itu selalu ampunan dan penerimaan taubat. Itu yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu Sayyidina Umar mengatakan, aku juga baca Al-Quran mulai dari awal sampai akhir ini tak baca, dan aku tidak menemukan ayat yang paling membawa pengharapan kecuali ayat Allah Ta'ala yang mengatakan Hamim tanzilul kitab minallahil azizil hakim ghafirid dzanbi wa ghafirid dzanbi qabilut taubi. Itu jadi ayat tersebut dikatakan para yang lainnya nanya, wahai Umar, saripati yang kamu dapatkan dari ayat itu apa? Hamim tanzilul kitab. Jadi Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran kepada kita. Allah yang maha aziz, Allah yang maha hakim menurunkan Al-Quran kepada kita, dan beliau Allah Ta'ala adalah zat yang maha ghafirud dzanbi, zat yang selalu menerima mengampuni setiap dosa-dosa hambanya, wa qabilit taubi, dan menerima taubat dari seorang hamba. Katanya Sayyidina Umar, qaddamal ghufran ala qabulit taubah. Allah Ta'ala memilih untuk mengedepankan ampunannya ketimbang pengabulan dari taubat seorang hamba. Istilahnya gini, seorang manusia ketika mereka bermaksiat kepada Allah Ta'ala, ketika istilahnya Allah Ta'ala itu selalu yang ditawarkan tak ampuni terlebih dahulu. Baru kalau mereka taubat, tak terima taubatnya, diterima toh. Jadi Allah Ta'ala yang ditawarkan dulu adalah ampunan dosanya dulu, baru setelah itu diterima taubatnya mereka. Saking baiknya Allah Ta'ala. Setelah itu Sayyidina Utsman mengatakan sama. Jadi beliau mengatakan, saya juga baca Al-Quran dari awal sampai akhir. Yang paling bikin saya tenang adalah ketika Allah Ta'ala mengatakan nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Wahai hambaku, kabarkan kepada setiap hamba. Nabbi ibadi, katakan kepada setiap hamba anni, bahwasanya aku anal ghafurur rahim. Dua kali Allah Ta'ala ini loh aku yang maha al-ghafur, maha mengampuni dan juga maha mengasihi. Nabi ibadi, kasih tahu kepada setiap hambaku. Ini katanya Sayyidina Utsman. Sama, jadi mereka semuanya baca Al-Quran, mereka semuanya nyari pengharapan dari Al-Quran, dan setiap orang punya porsi masing-masing dari Al-Quran yang mereka baca. Sayyidina Abu Bakar ngomong seperti itu, Sayyidina Umar ngomong seperti itu, Sayyidina Utsman ngomong seperti itu, Sayyidina Ali lain lagi. Sayyidina Ali ketika ditanya, saya baca Al-Quran dari awal sampai akhir, yang paling bikin saya tenang adalah ketika Allah Ta'ala mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas itu gimana? Dosa minta maaf, dosa neh. Dosa minta maaf, dosa neh. Dosa minta maaf, dosa. Kan kita terus kayak gitu kan? Ngerti pisan lek iki dosa panggah dilakoni. Engko minta maaf. Engko nglakoni neh. Engko minta maaf neh. Nah, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, la taqnatu min rahmatillah.
jangan pernah putus asa untuk nyari rahmatnya Allah. Ndak apa-apa, meskipun kamu belum mampu keluar dari dosa itu, meskipun kamu belum mampu keluar dari kesalahan itu, meskipun kamu belum bisa lepas dari hal-hal yang semacam itu, biarin aja, biarin aja, jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, tadabbur. Jadi biar kita tahu, makanya kalau kita tanya, semua yang jenengan ini, kalau saya pengen nanya kepada Anda semuanya, ada ndak ayat-ayat atau surat-surat dari Al-Qur'an yang paling kita senangi? Saya seneng, tapi ojo Al-Ikhlas, aku senengane Al-Ikhlas kok. Kenapa? Endok banget. Lek ndak ngono yo Al-Kautsar, lek ndak gitu yo Al-Asr. Ini jadi alasannya untuk seneng itu karena pendeknya, tapi ndak punya feel khusus dengan ayat-ayat tersebut atau jadi sama surat-surat itu ndak punya feel khusus. Kenapa ya? Kok saya seneng baca surat ini? Saya seneng. Ini orang yang bisa mendapatkan hal tersebut, yang melakoni dua hal. Yang pertama, punya porsi tilawah yang bagus, punya porsi tadabbur yang bagus. Punya porsi yang di situ kita pasti bakalan nemukan iki ayat bagus banget. Ini ayat pas sekali sama saya. Ini ayat benar sekali bahas tentang hidup saya. Ini ayat doa indah sekali. Ini neraka ceritanya nakutkan sekali. Yang ini cerita surga yang bikin saya benar-benar pengen nyari surga. Cari itu, lewat banyaknya tilawah, lewat banyaknya tadabbur, lewat banyaknya tilawah, setelah itu lewat banyaknya tadabbur. Itu yang kedua. Jadi tilawah, tadabbur. Lalu yang ketiga apa? Ngafalin. Ngafalin ini, yang paling ngapal nih. Tidak perlu banyak-banyak, Bu. Jadi di sini la syak anna fi abharika fil Qur'an fi 30 yaumal qadimah satajidu ayat tu'thiru fi. Katanya beliau, kalau kamu ngamalkan tentang dua hal yang pertama itu tadi, tilawahmu kamu bagusin, dan kamu berusaha untuk membaca Al-Quran itu di dalam sholatmu, berusaha baca Al-Quran itu di waktu yang paling mulia yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya, yaitu hadiah sholat. Hubunganmu di situ paling bagus sama Allah Ta'ala. Kalau kamu selama 30 hari ini tadi berusaha untuk tilawah dengan bagus, di waktu yang bagus, di dalam sholatmu, setelah itu kamu nyari makna-makna dari Al-Quran itu lewat tadabbur-tadabburmu, kamu pasti akan menemukan ayat-ayat yang nyampe pada dirimu, yang akan membawa efek untuk dirimu. Kamu akan menemukan, ini ayat yang paling saya sukai, ini ayat yang paling saya takutkan. Rasulullah itu ada ayat-ayat yang paling beliau takutkan, yang sampai bikin beliau beruban. Surat Al-Qari'ah itu bikin beliau beruban. Surat Az-Zalzalah itu bikin beliau beruban. Awak itu kan tidak sudah siratal ardu sirih, panggah biasa aja. Tidak sudah siratal ardu sirih, bumi bergoncang. Bumi bergoncang ada panggah biasa. Rasulullah sampai keluar uban karena ayat-ayat tersebut. Tapi kalau kamu merutinkan itu, kamu akan menemukan ayat-ayat yang sesuai untuk dirimu, yang paling mengena untuk dirimu, dan itu cukup itu yang kamu hafalkan. Cukup itu yang kamu hafalkan. Jadi misalkan saya yang paling ngena itu, saya yang paling ngena di dalam bacaan-bacaan yang saya baca itu adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Betapa baiknya Allah Ta'ala, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beliau itu setiap kali mau ke kamar mandi, kedengeran adzan, berangkat ke kamar mandi, itu yang diulang-ulang, ya ayyuhalladzina amanu. Saya lagi diajak ngomong sama Tuhanku, saya lagi diajak ngomong sama Allah Ta'ala. Wahai hambaku yang beriman, kalau kamu mau berangkat sholat, cuciin wajahmu, cuciin tanganmu, cuciin kepalamu, cuciin kakimu. Ini bukan cuma tentang pencucian itu saja, bukan cuma tentang wudhunya saja, tapi beliau berada di dalam keadaan bahwasanya yang akan saya lakukan, saya nyuci muka, nyuci tangan, nyuci kaki,
kaki, nyuci kepala, itu semuanya yang merintahkan saya Allah. Yang merintahkan saya, yang ngasih saya oksigen, yang merintahkan saya, yang ngasih saya rezeki, yang merintahkan saya, yang ngasih saya anak-anak yang baik, yang ngasih saya adalah yang ngasih saya hidup saya, mati saya, karena Allah Ta'ala memberikan itu semua untuk saya. Berangkatnya wudhu semangat, jadi misalkan kita punya feel-nya di situ, ya sudah, itu kita catat di hafalnya, kita catat, kita ulang-ulang, kita catat untuk pegangan diri kita, karena kita sudah punya hubungan dengan ayat-ayat tersebut, sudah punya sambungan sama ayat-ayat tersebut. Tidak berarti ngafalin moco, berarti ngapalin sak juz ama, aku juz ama urung katam-katam misalkan, panggah sampai waduha balik neh, sing waduha kene lali, nggak harus yang seperti itu bagus. Dan kalau dimulai di bulan Ramadan itu efeknya akan berbeda kalau kita lakukan. Jadi Al-Quran yang dihafalkan di bulan Ramadan sama Al-Quran yang dihafalkan di luar Ramadan itu efeknya jauh berbeda. Tapi kalau misalkan kita nggak mampu, jadi sing ngafalin sing bocah-bocah ae, sing ngafalin anak-anak cucu kita, ya silahkan, silahkan. Tapi kita sendiri juga harus punya porsi, punya porsi dari ayat-ayat yang kita punya sambungan di dalamnya. Kita tulis, kita ulang-ulang, kita hafalkan, kita hafalkan untuk jadi pedoman bagi diri kita, karena di situ ada sambungan dari Allah, di situ ada barokahnya Al-Quran, di situ ada sirnya Al-Quran, ada rahasia yang Allah Ta'ala titipkan di dalam Al-Quran yang ada sambungannya sama kita, dan itu akan memberkahi berbagai macam hal. Akan jadi cahaya untuk sholat kita, akan jadi cahaya untuk ibadah kita, akan jadi cahaya untuk pengajiannya kita, akan jadi cahaya untuk semua hal, pikirannya awake dhewe semuanya akan dari berkahnya ayat-ayat yang kita punya sambungan di dalamnya, itu akan luar biasa mengubah kehidupan kita. Ini kharitohnya, ini penuntunnya Al-Quran, ini yang nyambungkan kita Al-Quran, ini yang akan bukakan semua rahasia yang ada di dalam Al-Quran, yang akan bisa kita bawa manfaatnya sampai keluar dari Ramadan adalah ketika kita punya hubungan yang lebih baik dengan Al-Quran. Setelah itu beliau juga mengatakan, menambahi, ada tambahan di akhir yang beliau bahas di dalam bab ini. Setelah kamu membaca, setelah kamu mentadabburi, setelah kamu memiliki porsi untuk menghafal, jangan lupakan juga untuk mendengarkan tilawah dari orang lain. Ngambil, cari. Kalau misalkan di rumah saya ndak ada yang mau, nak baca, ndak anek sing gelem, ya sudah, setel aja. Bacaan tartil yang ada bacaan Al-Quran yang ada di HP, opo di TV, kita baca, kita dengarkan. Karena itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu seringkali ngendap di depan pintunya masjid. Ditanya sama saya, kenapa ya Rasul kok ndak masuk? Katanya beliau itu, Abdullah bin Mas'ud lagi baca. Katanya Sayyidina ya Rasul, minka unzil, dari engkau yang dituruni Al-Quran dan engkau mendengarkannya dari orang lain. Katanya Rasulullah, ini uhibbu an yuqra'a, ini uhibbu an usmi'a. Saya senang ketika mendengarkan bacaan Al-Quran itu dari orang lain. Ambil porsi dari itu. Karo masak-masak disetel Al-Qur'ane, sama nyapu-nyapu disetel Al-Qur'annya, biar lalai-lalainya ini hilang, biar timbangannya dangdutan. Ramadan masa sing disetel tanggal dangdutan, sing disetel tanggal lagu-lagu seperti Al-Qur'an tilawah. Kita gaungkan di mana-mana, kita taruh di tempat-tempat yang sekiranya kita bisa mendengarkan Al-Qur'an tersebut. Wastamil fi al-Qur'an min qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni uhibbu an asma'u min ghairi fasma
bisam'i wa ansib bi insati sawa'un kana mubasyiran fil masjid aw min khilalit tilfas aw ghairi dzalik. Jadi mau itu live ataupun tidak live, sempatkan untuk mendengarkan Al-Qur'an itu dari lisan orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Al-mihwarus tsalits al-khazinah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya sambil jadi penutup nggih, sambil jadi penutup bagi majelis kita menjelang bulan Ramadan. Mugi-mugi disehatkan semuanya, dipanjangkan umurnya, dijernihkan pikirannya, dikasih kesempatan untuk terus bisa menjalani ibadah di bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang terbaik, dengan ibadah yang terindah, dengan ibadah yang kita istilahnya pantas kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.